1030413. Pada video kali ini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Al-Islam 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhri Tauhid MAG. Sebelum kami masuk ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suwaldi yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menceritakan inspirasi bagaimana etika berbisnis yang baik secara Islam itu. Dan lanjut aja, kita langsung ke pembahasan. Kepada Bapak Suwaldi, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang etika berbisnis dalam Islam itu? Kalau menurut saya, etika dalam berbisnis menurut Islam sih itu kan harus sesuai dengan, kalau saya pun nggak paham kali menurut syariat Islam, tapi yang selama ini saya jalankan itu tergantung kesepakatan. Misalnya pembayaran orang cash itu biasa kita up dari harga itu 20%. Kalau dia 1 bulan itu biasa sekitar 40 sampai 50. Pembayaran 3 bulan itu kita up sekitar 60 sampai 70%. Jadi menurut istilahnya, kalau menurut Islam kan nggak boleh ngambil sekitar 100% lebih, kan nggak boleh katanya kan. Sebelum itu saya mau tahu Bapak berbisnis itu dari tahun berapa? Kita mulai dari tahun 2017, tapi kalau mulai dari dasar nolnya itu sekitar tahun 2010. Cuman masalahnya kita itu udah jatuh bangun, dari 2010 itu jatuh bangun, dan terbentuknya CV Auto Service itu tahun 2017. Baik, usaha ataupun bisnis yang Bapak dirikan ini apakah memang murni dari keinginan Bapak membuka bisnis ataupun dari melanjutkan keturunan ataupun usaha keluarga gitu? Kalau dari bisnis ini sih dari awal kita kerja dengan orang, karena kita udah mulai ada kemampuan, kita berusaha untuk bangkit supaya buka sendiri gitu. Mulai buka sendiri, dari situlah mulai main. Dulu kita main sendiri, main panggilan. Lama-lama customer banyak, kita pun kewalahan, kita tambah anggota 1, 2, 3, dan sekarang kita merekrut sekitar 10 orang karyawan. Dalam usaha bisnis ini pasti ada jatuh bangunnya ya Pak ya? Iya benar. Jadi gimana cara Bapak meyakinkan konsumen ataupun customer Bapak, ini loh kami, usaha saya nih punya kualitas gitu. Gimana cara Bapak untuk meyakinin mereka gitu, biar nggak lari ke tempat lain? Customer, yang diharapkan customer itulah tanggung jawab. Yang pertama, kalau kerjaan itu pasti ada masalah, cuman kita jangan lari dari masalah itu. Kebanyakan orang begitu dapat masalah lari, tidak diselesaikan apa yang pekerjaan yang belum tuntas sama mereka ditinggal. Itu banyak customer yang lari. Nah, di sini saya tekankan kepada customer, misalnya ada pekerjaan kita yang nggak beres, itu siap kita menerima komplain, karena kan pekerjaan itu nggak selamanya mulus, pasti ada jatuh bangunnya, ya gitu aja. Jadi ini saya mau bertanya nih Pak, misalnya saya ada bilang, di tempat Sianu itu dia tempatnya ramai, dengar-dengar dia make hal-hal yang mistis nih gitu. Jadi misalnya pas di keadaan Bapak memang betul-betul lagi sepi jobnya, lagi nggak ada kerjaan lagi apa, jadi menurut Bapak itu gimana? Apakah Bapak punya ide, ikutlah, coba-cobalah ke hal itu, atau malah Bapak malah kayak merangkul ataupun ngobrol ke anggota, yuk gimana caranya biar
tempat kita ini ramai lagi gitu. Kalau boleh jujur, dulu pernah memakai hal seperti itu, dan bukannya tambah naik, usaha itu tambah hancur. Dan kemarin istilahnya kembali ke awal menurut Islam. Disitulah mulai kita tanamkan sedekah. Dengan sedekah Allah akan memberi berlipat ganda gitu. Dengan sedekah itulah mulai dari situ awal terus sampai sekarang berjalan terus. Sedekah intinya. Jadi cara Bapak bertahan sampai sekarang ini gitu dengan persaingan-persaingan yang menggunakan mistis-mistis itu seperti apa gitu? Kalau prinsip saya sih gini, orang dengan cara mereka sendiri, saya nggak mau ikut dengan cara mereka. Macam kata agama, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku gitu loh. Jadi orang memakai mistik segala macam, saya tidak ikut. Yang saya ikutkan ajaran Islam mengajarkan kita sedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Itulah yang saya lakukan. Jadi gimana Bapak untuk mengajak kami ini generasi-generasi muda untuk buat bisnis yang memang ada Islamnya gitu, nggak yang melakukan hal yang aneh-aneh ataupun membuang waktu yang sia-sia gitu. Kalau untuk generasi muda, pesan saya sih gini, apa yang menurut hobi, hobi itu bisa dijadikan uang. Misalnya kalau misalnya kayak Sulis, hobinya menggambar. Kalau saya terjunkan di bengkel otomatis nggak masuk. Makanya hobi Sulis tekuni dan jadikan itu peluang usaha sesuai dengan ya kalau di bengkel biasa dengan Islam ya cara Islam gimana. Kalau dengan usaha menggambar atau Sulis sekarang kegiatannya apa? Bekerja sih Pak. Kalau Sulis bekerja sesuai Islam gimana? Itu aja sih. Intinya ayo apapun generasi muda, lain istilahnya untuk generasi muda yang punya bakat hobi, jadikan hobi itu sebagai penghasilan. Itu lebih indah, lebih nikmat daripada kerja dengan paksa, dengan tekanan. Baik, mungkin terima kasih Pak udah memberikan inspirasi buat kami generasi muda untuk berbisnis dengan baik itu seperti apa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian ujian tengah semester saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.